Cek cek. Halo. Halo, cek cek. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Shalom. Salam perdamaian, Shalom. Bung. Salam. Oke. Ini lagi di mana? Bung Yano. Mana, Bray? Biasa Posisi. di kamar, tapi aku biasa nyebutnya goa. Oh, kenapa gua? Ada Hmm, filosofinya pasti ini. lebih asik aja kalau sebutnya goa gitu. Nggak ada filosofi Wah, apa-apa sih, cuman kayak kayak ibaratnya kayak ibarat kayak Batman gitu, bro. Dia kan punya goa tuh. Tapi dia punya di oke. dalam goa itu kayak segala hal yang Iya. bisa dia dapat gitu. Lebih primitif lah ya. Cuman di dalamnya cuman kita bisa ngelihat ngelihat Indonesia, ngelihat dunia bahkan gitu. Wow, luar biasa. Itu di belakang kamu ada peta itu ya. Gimana, Peta bro? mana Zimbabwe? Di belakang kamu ada peta itu. Oh iya, Bray. Kebetulan peta peta dunia. Luar biasa sekali. Saya terinspirasi, Mas Bro. Terinspirasi. Nanti tak pasang itu lah ya. Bisa. Kayak Ya biar Allah. apa? Biar ya ibaratnya biarpun kita di sini atau di Indonesia, tapi kita bisa ngelihat, bisa membayangkan dan bisa ini tentang dunia gitu. Oke. Bisa melihat cakrawala dunia gitu ya. Luar biasa sekali. Benar Ini banget. Jadi makin kesibukannya lagi dekat gitu apa ke dia. ini? Makin deket ya. Kesibukannya lagi ngejurnal aja sih, Bray. Ngejurnal, Buat buat jurnal. artikel-artikel. Oke, S2 ya. Masih ini ya, giat menulis ya. Memberikan narasi-narasi Hmm, positif. hmm. Cuman untuk bulan 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 November kayaknya lagi sementara proyek sih, soalnya takutnya nanti apa kan dikontrol tuh sama koordinator blogger, bahaya kalau kita nggak ini. Oh ya, kemarin tanggal 16 November 2020 ada Hari Toleransi Internasional. Itu Iya, Bre. nulis artikel nggak sih? Itu, Bre, lagi sementara proyek nulis. Tadi kebetulan aku baru tadi sempat main ke museum kan, terus ngelihat ya museum-museum kayak ngelihat apa Pangeran Diponegoro lah. Kayak Oke. terinspirasi oleh gimana dulu dia Dari si apa nilai-nilai apa yang kemudian bisa kita ambil dari dia untuk mengkampanyekan narasi-narasi toleransi ini kan. Oke, mantap sekali. Jadi dari Pangeran Diponegoro tercetuslah satu inspirasi untuk menulis ya, Bre ya. Tapi ini spesial banget sih karena bulan ini kan bulan toleransi gitu ya, internasional. Kayaknya masih sangat relevan ketika kita membicarakan soal toleransi, apalagi di Indonesia Iya, Bre. sendiri gitu kan. Nah, lebih mantap lagi kalau kita tarik dari perspektif hukum gitu kan. Dan di sini ada Iya, benar. Bung Iano yang sangat luar biasa ya kan. Dan sekarang lagi ini ya Bre ya, lagi proses S2 hukum ya di Universitas Diponegoro ya. Minta gimana, Bray? Minta tolong di ini, Bray. Sinyal agak buffering, Bray. Agak baper. Soalnya hujan. Itu hujan nggak? Sini hujan, hujan terus banget ya. Sini hujan juga tadi aku. Iya benar. Gimana, Bray? Ini di angkringan saya. Oh, Iya. sama. Punya aku juga udah kesiapin. Jadi Gimana, Bray? Gimana, selain gimana? Coba. sibuk dengan S2-nya, sekarang lagi ada media namanya Bastori Damai ya Bre ya, kalau nggak salah ya. Ya, Bray. Bastori Damai itu salah satu media perdamaian ya kan, yang menampung karya-karya dari Bung Iano sendiri gitu. Ya. Sama Jadi teman-teman mungkin buat teman-teman teman-teman, teman yang lain sih sebenarnya. iya betul sekali. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton kita ngobrol kali ini, mungkin bisa follow juga ya Bastori Damai, karena di situ ada banyak sekali konten-konten yang
yang positif gitu ya. Nah, ngobrolin seputar ini ya Bre ya, toleransi ya Bre ya, karena ini masih nuansa toleransi internasional gitu kan. Tanggal 16 November kemarin gitu kan, dunia sedang merayakan toleransi, saling memahami satu sama lain dan sebagainya gitu. Nah, kalau dari Bung Iano sendiri, kira-kira makna dari toleransi itu apa? Kalau secara pribadi aku memaknai toleransi itu sifat dan sikap yang kemudian kita mengakui keberadaan atau eksistensi dari perbedaan di antara agama, kemudian ras, antar golongan yang ada di manapun kita berada gitu. Jadi universal dia. Jadi kita bersifat, terus kita punya sikap yang kemudian kita mengakui, kita menghargai dan menghormati bahwa ada suku, agama, ras, dan antar golongan lain yang itu berbeda dengan kita. Dan biarkanlah itu perbedaan yang mereka punya. Kita nggak perlu untuk kita menjelek-jelekan atau menilai, sebab itulah nilai, itulah norma yang mereka punya gitu. Kita pun juga punya sendiri gitu. Itu sih. Oke. Jadi penekanannya lebih kepada memahami satu sama lain, menghormati, saling menghargai perbedaan gitu ya. Nah, betul sekali. Karena perbedaan itu kalau saya kira adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti ada gitu di dunia ini, dan berbeda itu indah gitu kan, ya kan, warna-warni dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau kita tarik ke negara Indonesia sendiri, negara Indonesia kan negara yang sangat beragam ya, negara yang sangat plural gitu. Jadi tidak sedikit, mungkin banyak lah ya pergesekan-pergesekan yang mungkin ada oknum-oknum tertentu yang nggak bisa toleransi satu sama lain gitu. Nah, sekarang mungkin yang jadi pertanyaan saya, tak tarik ke garis hukum gitu ya, apakah ada gitu payung hukum di Indonesia yang mengatur tentang toleransi di sini? Ya buffering ini ya. Ya, Bray. Buffering, Bray. Iya, iya. Karena kamu berada di Goa mungkin ya. Sepertinya Ini saya beri pertanyaanku selanjutnya terkait dengan toleransi yang dikaitkan dengan hukum. Apakah di Indonesia sendiri itu ada payung hukum yang yang mengatur tentang toleransi antar warga negara yang ada di Indonesia? Sebenarnya ini menarik, Bray. Kenapa? Karena kalau kita mulai dari segi hukumnya, belum ada undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan apa di bawah undang-undang itu kemudian dia mengatur secara khusus tentang toleransi. Tapi sebenarnya kita bukan hanya, jangan kita lihat dulu terkait dengan aturannya, kita lihat dulu bagaimana kemudian Pancasilanya. Karena kalau dari segi hukum, Pancasila itu kita tahu, kalau biasa kita sebutnya itu sebagai filosofis Grundslag, itu kayak full of landasan filosofi. Nah, itu tuh dia Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia gitu. Jadi jangan dulu kemudian kita melihat langsung ke aturan yang tertulis, aturan yang ada, undang-undang yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca, tapi kita lihat dulu dari Pancasila gitu. Jadi Pancasila itu udah ada, terus kemudian dia diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun sampai saat ini pun
belum ada aturan kemudian yang secara spesifik mengatur tentang misalnya tentang toleransi atau intoleransi, tapi lebih kepada peraturan yang sifatnya itu ada nilai-nilai terkait dengan toleransi dan intoleransi. Nah, kalau dalam undang-undang sendiri sekarang itu DPR sendiri sementara mengusulkan. Nah, nama rancangan undang-undangnya itu rancangan undang-undang tentang kerukunan beragama. Nah, itu masih diusulkan. Tapi konteks di sini itu konteksnya masih dalam konteks keagamaan, gitu. Sedangkan kalau kita berbicara terkait secara umum itu belum ada, gitu. Nah, salah satu provinsi di Indonesia itu patut diacungi jempol karena kemudian dia punya peraturan daerah sebenarnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat untuk kemudian mengatur, kemudian bagaimana mengelola, kemudian bagaimana mengembangkan, melestarikan toleransi. Jadi di Provinsi Jawa Timur itu ada, kalau aku nggak salah itu Perda tahun 2018. Nah, itu tentang mengatur tentang toleransi antar umat dalam bermasyarakat. Itu menarik. Karena di situ tuh pemerintah daerah, dia kemudian mengatur tentang bagaimana masyarakat, itu dia bisa saling, apa yang harus dia buat, tugas pemerintah apa, tugas masyarakat apa, menjamin kerukunan antar umat dan toleransi. Itu menarik, Bray. Undang-undangnya sampai sekarang sih masih sementara dibahas ya. Terakhir beberapa hari yang lalu setelah kita komunikasi terkait materi, aku coba pelajari, coba analisa, oh ternyata masih dalam tahap pembahasan dan belum ada kelanjutan gitu, masih stuck di DPR sampai sekarang gitu, jadi belum ada. Itu sih kalau dari segi hukum, mestinya kita lihat terlebih dahulu bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau menurut saya pribadi, ketika kita nggak bisa toleransi, berarti kita udah ngelanggar Pancasila apa, gitu. sesuai sama Pancasila itu gitu. Iya, dan seharusnya mungkin perda yang dikeluarkan Jawa Timur itu bisa diadopsi oleh daerah-daerah lain gitu ya, sehingga kerukunan dalam beragama, mungkin kerukunan dalam perbedaan lah ya gampangnya, itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Nah, tapi saya sangat sepakat sih, Bre, bahwasanya dasarnya kita ya tetap Pancasila gitu. Nggak ada undang-undang pasti yang membahas soal toleransi. Tapi kalau kita memaknai Pancasila dengan baik, sebenarnya toleransi itu ada di situ gitu kan. Di Pancasila. Makanya PR kita semua saya kira ya harus benar-benar memahami makna daripada Pancasila. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin kalau menurut Bung Yano sendiri, seberapa efektif sih Pancasila itu mengatur toleransi di Indonesia? Baik. Terima kasih, Bray. Mungkin satu yang mau saya kritisi ya, mungkin satu yang mau aku kritisi. Gini. Dulu tuh waktu pernah nggak sih kamu dapat PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan? Iya, iya. Ada satu artikel yang kemudian jurnal hasil penelitian yang kemudian saya dapat dan saya baca gitu, bahwa sebenarnya pendidikan Pancasila itu sebenarnya harus kemudian dimasukkan lagi dalam kurikulum gitu loh. Di kurikulum. Sempat kemarin dari PPKN berubah jadi PKN. Iya kan? Karena penting gitu. Ketika pendidikan Pancasila itu kemudian dia tidak bisa menjangkau semua orang, maka untuk memahami nilai toleransi, nilai kerukunan antar umat yang ada dalam Pancasila itu kemudian dia akan kurang efektif gitu. Kalau menurutku ya, nggak efektif untuk kemudian bisa menjangkau semua orang. Ya bayangkan, kita nggak dapat pendidikan itu ketika kita masih sekolah gitu. Sekolah yang sebenarnya di mana kemudian di masa-masa itulah penting untuk kemudian dikasih pembinaan secara Pancasila gitu, secara Pancasila bahwa ini loh nilai-nilai ada dalam Pancasila. Ketika
ketika tetangga saya berbeda, dalam kompleks saya berbeda, apa yang harus saya buat gitu? Apa yang harus saya harus bersifat dan bersikap seperti apa? Saya pikir itu yang kemudian perlu dikritisi. Dan ketika Pancasila hanya kemudian ada pada saat upacara, hanya ada pada saat misalnya kayak kita berdiskusi gini kan tentang ini, itu bullshit man, itu bullshit, omong kosong, ya kan? Tapi kemudian itu butuh apa? Ya butuh ini gitu loh, butuh aplikasi. Kesadaran juga ya, aplikasi. Iya, ya kalau nggak diaplikasi berarti nggak efektif gitu. Pancasila itu nggak efektif ketika nggak ada wujud nyata, kita nggak lihat bahwa aku yang berbeda dengan teman atau sahabatku yang berbeda, itu kita berdua bisa sama-sama apa ya, bisa sama-sama rukun, bisa sama-sama saling apa ngejek-ngejekin, tapi itu bagian dari pertemanan gitu, itu bagian dari itu. Aku menghargai nilaimu, aku nggak masuk ke ranah nilai dan norma-norma yang budaya, agama dan sukumu anut, dan dia pun nggak masuk. Paling tidak aku mengetahui nilai, budaya dan normanya dia gitu. Dia pun mengetahui aku, jadi kita, oh ya kalau di budayanya dia nggak boleh gini, berarti ketika aku sama dia dalam proses itu aku nggak boleh kayak gitu sih. Oh iya betul. Itu salah satu bentuk toleransi yang mungkin Bung Yano tawarkan kepada teman-teman gitu ya. Salah satunya seperti itu. Cuman ya saya menyepakati dan saya meyakini bahwa Pancasila itu seharusnya memang bisa merangkul semua lapisan masyarakat gitu kan. Dan itu yang diajarkan dari aku SD sampai SMA sampai kuliah juga ada banyak pendidikan Pancasila gitu. Cuman masih ada gitu kasus-kasus intoleransi, ya kan? Mungkin pergesekan antar keyakinan, pergesekan antar suku dan sebagainya gitu. Padahal mereka udah tahu gitu kan. Sudah ada Pancasila kok mereka masih bertengkar seperti ini gitu. Nah, dari situ kira-kira Bung Yano melihatnya seperti apa? Iya, Bre. Terima kasih. Jadi kita nggak bisa menutup mata, nggak bisa menutup telinga bahwa banyak konflik yang kemudian karena perbedaan terus kemudian kita berkonflik. Gitu. Karena perbedaan terus kita berkonflik. Ketika ada sebagian orang yang kemudian merasa bahwa Pancasila itu tidak cocok, gitu. Atau Pancasila itu hal yang apa ya, ibaratnya ada beberapa yang bilang kalau Pancasila itu adalah hal yang kafir, ya kan? Atau ada sekelompok orang yang kemudian Pancasila nggak cocok gitu dengan hidup saya, dengan kelompok kita, dengan ini. Tapi kalau kita kemudian mau mempertanyakan, ya kita ada baiknya kita menelisik lagi kembali sejarah ke belakang. Gitu. Untuk kemudian kita bisa memahami akan itu, ya kita harus tahu gitu. Kita harus paham bahwa alasan Pancasila ini kemudian dia hadir itu untuk apa? Dia hadir, proses dia kemudian sampai bisa Insinyur Soekarno sampai kemudian berani untuk menyampaikan 5 sila, yang kalau nggak 5 sila kita bikin jadi 3 sila, ya kalau nggak 3 sila kita buat sampai jadi eka sila 1 sila gitu. Kita ada dalam tempat Indonesia yang keberagaman, diversity-nya itu kuat gitu. Ada beratus-ratus. Dan ketika Anda atau kelompok sekian atau siapapun dia, orang atau apapun kemudian dia yang merasa bahwa dia tidak cocok dengan Pancasila, saya pikir marilah gitu loh. Mari kita duduk, mari kita diskusi, mari kita cerita gitu. Di mana sih yang nggak cocok sama dirimu, sama diri kalian gitu. Ya. Kalian sampaikan. Perlu kemudian ada ranah-ranah diskusi kemudian yang bisa pemuda buat gitu. Yang bisa pemuda buat, yang bisa anak-anak muda gerakan. Yang bisa kemudian, ayo teman-teman dari kelompok A yang merasa diri berhaluan tidak sesuai dengan Pancasila, monggo duduk di sini. Yang dari kelompok B, monggo duduk di sini. Mari kita bahas. Dan penting untuk kemudian pemerintah bisa ngambil bagian dalam hal itu. Gitu. Dan aku
kupikir udah banyak. Tinggal sekarang bagaimana pemuda itu kemudian jadi patron di dalam masyarakat yang kemudian dia bisa ngebantu. Bayangkan kalau kemudian dia bisa ada dalam tingkat RT untuk kemudian dia bisa lihat mana ada intoleransi, kemudian dia, Pak, ayo Pak kita buat acara ini Pak untuk mendudukan kelompok A, kelompok B. Wow. Gitu. itu luar biasa sih. Emang harus ada duduk bareng, ngopi bareng, saling memahami cerita bareng gitu harus ya. Itu salah satu sikap untuk menceritakan bahwa sebenarnya Pancasila itu udah toleran banget gitu terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin orang-orang yang menganggap bahwa Pancasila itu nggak cocok di Indonesia, kafir dan sebagainya, ya mereka mungkin belum memahami secara pasti makna dari Pancasila gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, oke Bre, sebelum kita lanjut ini kayaknya ada pertanyaan tadi dari dari Mbak Vina. Nah ini bentar. Saya bacakan, Bri. Nanti sampean bisa jawab sesuai dengan kemampuan Bung Yano gitu ya. Bang, mau tanya nih, apakah kita harus tetap toleran kepada orang-orang yang intoleran? Nah, kira-kira gimana itu, Bri? Penting udah kemudian kita berkompromi gitu. Bangsa ini, sifat dan sikap dari para pendiri bangsa itu semestinya mesti turun sampai ke kita gitu, turun sampai ke generasi sekarang. Bahwa kemudian ketika mereka mendirikan bangsa itu tuh banyak sikap yang nggak setuju dengan pilihan beberapa pendiri bangsa gitu, dan kemudian para pendiri bangsa mau berkompromi dengan mereka. Kita harus juga berkompromi dengan mereka gitu. Apapun yang kemudian ada kelompok-kelompok yang kemudian mereka tidak intoleran gitu. Itulah kemudian kenapa BNPT itu dia punya pendekatan lunak. Gitu. Dia punya pendekatan lunak, nggak usah sampai ke BNPT lah. Kita sebagai masyarakat juga kita harus punya. Kita punya pendekatan lunak, kita punya pendekatan yang keras, mungkin udah keterlaluan hantam. Ya kan? Udah keterlaluan hantam. Tapi kembali lagi kita ada di Indonesia gitu loh. Aku sepakat pertanyaan dari Mbak Vina, kenapa apakah kita harus toleransi dengan orang yang tidak intoleransi? Paling tidak kita harus berkompromi dengan pihak. Kita cari tahu, kita undang, duduk diskusi. Oke, ada sebagian orang kemudian yang pihak-pihak intoleran itu kemudian yang mereka menggunakan keras gitu. Mereka menggunakan pendekatan yang keras gitu. Pendekatan yang keras. Nah, salah kalau kemudian kita balas dengan kekerasan. Negara akan dianggap menggunakan kekerasan untuk menindak warga negara gitu. Anda warga negara Indonesia, ya ketika Anda statusnya warga negara Indonesia sesuai undang-undang kewarganegaraan, Anda punya hak politik, Anda punya hak bersuara, silakan bersuara. Tapi ketika Anda intoleran, saya pikir coba Anda kembali renungkan diri Anda, renungkan golongan Anda, kelompok Anda itu, kemudian Anda ada di mana gitu. Anda ada di mana? Kalian ada di mana gitu. Jadi saya pikir kita harus berkompromi dengan mereka. Mari kita duduk, mari kita bahas, mari kita cerita bersama gitu. Pemerintah wajib untuk kemudian mengambil sikap yang lunak, sikap yang keras. Karena kita tidak tahu kelompok-kelompok intoleran ini itu mereka latar belakangnya apa? Bisa berlatar belakang agama, bisa berlatar belakang suku, bisa berlatar belakang budaya. Tinggal kita kemudian berkompromi dan menggunakan pendekatan apa. Mereka berlatar belakang budaya, kita menggunakan pendekatan yang budaya. Berlatar belakang agama, kita menggunakan pendekatan agama. Gitu. Tapi kemudian, kalau kemudian agamanya bukan agama yang A dan A dan B, A dan C,
itu adalah suatu hal yang niscaya, Bre. Seperti yang tadi kamu bilang kan, bahwa perbedaan itu ada gitu. Mari kita lihat mana nilai-nilai baik yang kemudian kelompok A dan kelompok C ini punya gitu. Apa nilai baik yang kalian punya gitu. Kita nilai baiknya kita ini, kalian nilai baiknya apa? Mari kita kesampingkan nilai-nilai atau hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif dari nilai-nilai itu. Dan kita bersama berkompromi untuk sama-sama dengan nilai A dan sama-sama dengan nilai baik dari kelompok A dan kelompok B atau A dan C gitu. Jadi mari kita jalan dengan nilai baik, jangan jalan dengan nilai buruk. Itu sih. Karena betul, karena sesuatu yang keras ketika kita kerasin juga malah terjadi apa namanya tidak baik gitu ya, malah mungkin jadi pertengkaran, ya kan, pertempuran, dan akhirnya darah bercucuran di mana-mana gitu. Dan ibaratnya iya, Bre. Gimana? Ibaratnya kayak gini. Ibaratnya kalau kayak orang kalau kayak apa ya? Ya, karena kita anak muda kayak orang pacaran gitulah kan. Ibaratnya orang pacaran. Yang satu marah-marah, ya kan? Yang satu marah-marah. Ya kalau kita pakai pendekatan marah keras juga kan rusak juga. Putus ya. Putus. Iya kan? Jadi ya paling tidak salah satu mesti berkompromi gitu loh. Pakai pendekatan yang kemudian. Ibaratnya kayak gini, Bre. Tangan lah kan. Ini keras. Ya kalau kayak gini kan sama-sama sakit. Ya yang satu gini, masuk dia. Atau kayak gini lah, ya kan? Ini ya kan daripada ini udah mending kan gini. Nilai mungkin nilai baik yang apa? Yang teman udah punya bisa nilai baik lengkapi. Nilai yang kemudian yang kurang bisa dari yang lain lengkapi. Jadi paling nggak saling melengkapi dalam kompromi itu gitu. Itu filosofis sekali sih, Bre, serius. Itu filosofis sekali. Saya nanti ceritakan ke teman-teman toleran ya. Ya. Tapi gini sih, Bre, apa namanya? Mungkin pemerintah atau mungkin kepolisian gitu nggak bisa bersikap tegas terhadap golongan-golongan intoleran karena secara hukum atau secara regulasi kan belum ada secara pasti ya. Tadi kan masih sebatas pembahasan dan sebagainya gitu. Kalau menurut sampean sendiri nih, Bre, kira-kira seberapa penting sih undang-undang yang mengatur soal toleransi untuk negara kita Indonesia? Seberapa penting? Seberapa penting undang-undang tentang yang mengatur soal intoleransi di negeri ini? Baik. Aku pikir ini hal yang urgent ya. Hal yang urgent. Karena kenapa? Ketika pemerintah itu dia punya satu aturan yang kemudian itu dia bisa berlaku untuk seluruh Indonesia, terus kemudian dari aturan yang kemudian undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, itu kemudian masing-masing daerah menyesuaikan dengan peraturan daerah mereka masing-masing. Kita ambil contoh yang kayak tadi aku sebut. Soal bagaimana pemerintah Jawa Timur. Itu menarik karena memang ketika toleransi itu dia hanya dalam bentuk yang abstrak, tidak bisa kita masukkan dalam suatu, ibaratnya masyarakat itu jadi tahu gitu loh. Jadi tahu secara pasti bahwa harus bersikap toleransi itu harus seperti A, seperti B, seperti C. Tugasnya masyarakat itu apa gitu. Tugasnya masyarakat itu apa, tugas pemerintah itu apa. Bray, bayangkan, di dalam Perda Jawa Timur itu nggak ada sanksi, Bray. Jadi itu hanya mengatur, itu hanya, aku pun bingung, kok nggak ada sanksi. Ternyata itu hanya mengatur tentang bagaimana kemudian memberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat bahwa, oh, aku punya peran itu ini loh, untuk menjaga kerukunan antar umat, untuk menjaga toleransi itu. Ya, aku penting banget untuk kemudian bisa diatur. Penting banget ya, Bre ya. Biar gini, Bre, kalau dalam hukum itu kan
eh, satu hukum itu kan dia kemudian terbentuk dari namanya nilai, ya kan? Dari namanya nilai. Makanya tadi kenapa aku sebut apa Pancasila duluan sebagai sumber dari segala sumber hukum kan. Jadi kemudian karena toleransi dalam Pancasila itu ada gitu, nilainya ada. Kemudian nilai itu kemudian dia dinormakan menjadi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, norma sosial, bahwa ketika ada perbedaan apa penting untuk kemudian dari norma itu kemudian dibuat dalam suatu aturan hukum yang kemudian mengatur yang masyarakat itu dia bisa tahu, bisa paham bahwa ini tugas, ini fungsi, ini tanggung jawab saya sebagai warga masyarakat, warga negara Indonesia gitu. Tujuannya apa? Ya ketika kita bersifat dan bersikap toleransi, kerukunan umat itu dia terjaga, ya bangsa ketertiban hukum dan ketertiban masyarakat itu dia ada gitu. Akhirnya proses pembangunan Indonesia, pembangunan bangsa yang harusnya 5 tahun ke depan itu kita bisa capai, kita capai. Pemerintah nggak pusing ngebahas soal kelompok A, kelompok B, ngamuk, kelompok C versus kelompok D. Ya karena pemerintah, di sini satu hal aku bisa bilang pemerintah nggak tegas. Karena pemerintah nggak pakai kekuasaan yang ada untuk dia gitu, untuk dia punya, untuk dia buat satu aturan yang masyarakat akhirnya bisa tahu, bisa paham bahwa oke, ini fungsi, ini tugas saya. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita, teman-teman angkatan muda semua, tahu dan paham tentang hal itu, kemudian kita sama-sama mengkampanyekan gitu. Jadi, butuh banyak anak muda, butuh banyak angkatan muda yang menyampaikan pesan ini gitu. Yang menyampaikan, tinggal bagaimana kita nge-triggernya aja. Ketika anak-anak muda mampu nge-trigger, masyarakat sebisa mungkin bisa ngelihat gitu bahwa iya ya pembangunan bangsa itu lebih penting dari segalanya gitu loh. Jadi lagi-lagi peran pemuda menjadi sesuatu yang penting ya Bre ya, karena itu mutlak sih Bre, mutlak ya. Karena kita yang memiliki tenaga yang lebih gitu kan dibandingkan kaum tua misalnya kan. Terus pemikiran yang masih fresh ya kan. Kalau di era digital sekarang ini kan kita memiliki tools yang kita gunakan untuk menyebarkan narasi positif itu lebih gampang gitu kan. Karena kita pemegang teknologi gitu kan. Kita paham betul gitu. Jadi masih seputar toleransi yang mungkin kita kaitkan dikit lah ya ke era digital sekarang gitu kan. Kalau menurut Bre Yano sendiri itu apa yang harus dilakukan anak muda untuk mengkampanyekan toleransi di dunia maya? Bentuknya seperti apa kira-kira? Nggak butuh hal yang susah, hal yang muluk, hal yang susah. Kawan-kawan ketik aja gitu, nggak susah. Kawan-kawan ketik aja. Toleransi adalah, ya kan, satu hal yang dapat membuat bangsa Indonesia ini maju ke depan. Gitu. Teman-teman menyampaikan, saya pikir pemahaman teman-teman semua tentang toleransi itu pasti banyak dan pasti berbeda. Teman-teman silahkan pakai segala macam. Teman-teman yang punya skill, yang punya soft skill di bidang teknologi, di bidang penulisan atau di bidang apapun, silahkan pakai itu gitu. Silahkan pakai itu untuk kemudian ngebantu menyampaikan pesan. Yang pintar bermain musik atau yang pintar bernyanyi, silahkan menyanyikan lagu-lagu yang kemudian bisa menyampaikan pesan-pesan toleransi itu. Apapun itu, silahkan gitu. Enggak, kan tadi seperti kamu bilang, Bray, kita anak muda itu punya tools, punya spirit gitu kan. Waktunya banyak banget. Posting sekali sehari atau 2 hari sekali,
tentang hal yang berbau toleransi menurut teman-teman aja udah mantap lah menurutku. Apapun ada konflik yang terjadi, yang teman-teman tahu atau teman-teman baca berita dimanapun yang menyiarkan, silakan merespon. Itu hak teman-teman semua untuk bersuara. Tapi sebisa mungkin mengkritisi dan memberikan saran yang kemudian itu dia bisa di tengah gitu loh. Jangan kemudian memberikan saran yang teman-teman memihak salah satu pihak. Itu hal yang keliru menurut gitu. Karena ketika teman-teman memilih salah satu pihak itu, teman-teman udah menilai bahwa oke, pihak itu menurutku secara pribadi yes. Itu kemudian bagaimana teman-teman melihat dan memberikan saran, masukan yang kemudian masuk untuk dua kelompok yang berbeda ini. Nah, untuk bisa memberikan saran yang menengah, ya teman-teman pahami terlebih dahulu gitu. Latar belakang, tujuan daripada toleransi dan intoleransi ini dari kedua kelompok ini, itu apa? Tujuan mereka itu apa? Apa yang mereka mau? Nah, ketika teman-teman mau memahami itu, dan mau memahami perbedaan di antara kedua kelompok itu, teman-teman, aku yakin bakal bisa menemukan jawaban sendiri untuk tulis di caption postingan Instagram, Twitter, Facebook, apapun itu, yang pada intinya nilainya itu toleransi, not intoleransi, brother. Mahal memang toleransi itu mahal sekali harganya ya kan. Tapi bayangkan kalau kita sama anak-anak muda itu mau bayar gitu loh, mau pakai uang saku kita. Uang saku itu maksudku uang saku kita maksudku apa yang kita punya gitu untuk bayar. Aku membayar pakai tulisanku, aku ngebayar pakai postingan gambarku, aku ngebayar pakai lukisanku tentang perdamaian, aku ngebayar tentang bagaimana kemudian aku menghargai temanku yang beda budaya, beda suku, beda agama, gitu kan? Aku menghargai, aku menyampaikan bahwa perbedaan itu hal yang wajar. Tapi karena dia temanku, aku mengasihi dia, aku sayang sama dia, gitu kan? Sebangsa kita, setanah air. Ya pokoknya kalau misalnya pun nanti dia di depan, dia ada orang lain yang kemudian mungkin buat sesuatu yang nggak benar sama dia, ya udah, berarti ya aku kesana palingan ya kita selesaikan masalahnya gitu loh. Padahal itu berbeda, bayangin kayak gitu. Karena anak muda ini kan dia punya, bayangkan kalau kemudian toleransi itu kita pakai dalam nilai kesetiakawanan. Kesetiakawanan anak muda yang kemudian dia dibungkus dalam nilai toleransi gitu loh. Dan kemudian sama-sama kita mengkampanyekan itu. Itu mantap. Mantap banget. Mantap sekali ya. Tapi emang toleransi itu harganya mahal sekali ya. Serius. Karena di Indonesia mahal, bre. Mahal, bre. Nggak semua orang memiliki toleransi gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki toleransi yang tinggi, kita harus bersyukur gitu kan. Ya kan? Tinggal kita menerapkannya untuk apa gitu. Dan saya kira toleransi itu bisa diterapkan kan berbagai macam lini kehidupan gitu kan. Hubungan percintaan misalnya ya kan. Atau mungkin hubungan persahabatan. Hubungan apapun lah yang dilandasi dengan toleransi, saya kira itu akan menjadi hubungan yang harmonis gitu kan. Dan hubungan yang manis dan hubungan yang romantis gitulah ya. Bener. Ya kan? Karena kalau aku pribadi menyadari gini sih, kita sebagai warga Indonesia ya mau gak mau harus toleransi karena kita semua adalah saudara gitu. Kita hidup di atas tanah yang sama kan. Kita minum dari mata air yang sama kan. Bahkan mungkin kita dikubur ya di tanah yang sama pula gitu, tanah Indonesia gitu. Kenapa kita nggak bisa menghargai satu sama lain? Benar. Kalau Bung Yano sendiri untuk saat ini lebih lebih memberikan kampanye toleransi lewat apa nih?
untuk saat ini. Baik, Bray. Aku termasuk orang yang senang untuk kemudian mempelajari budaya atau agama temanku yang berbeda sama aku. Gitu. Kalau caraku pribadi, aku nggak muluk-muluk gitu. Aku akan pelajari, aku akan cari tahu apa kemudian nilai-nilai yang kamu dapat gitu. Apa kemudian nilai-nilai yang kamu punya dari agamamu, dari sukumu, dari budayamu gitu. Ketika aku tahu itu, aku belajar untuk memahami hal itu. Oh, oke, beda. Sama kayak pernah, Bray, yang kita diskusi tentangnya, aku bilang kapan-kapan bolehlah kita belajar diskusi tentang fiqh, terus apa? Yang 4 atau 5 jalan itu loh, Bray, dalam Muslim. Apa? Dalam Islam ya. Dalam Islam. Tarekat, Ada tarekat apa tarekat, gitu. ya. Dan sebagainya itulah ya. Karena gini, karena aku pernah baca tentang nilai-nilai itu gitu. Itu sama, ada juga di agamaku, di agamaku ada. Misalnya kalau kita lihat tinjau dari segi agama ya, ada gitu. Ada. Aku tahu bagaimana budaya temanku. Oke, nilai-nilai ada dalam budayanya dia tuh seperti ini. Aku pun harus menghargai itu gitu. Jadi ketika aku berkawan sama temanku atau berkawan sama siapapun, aku nggak bisa tahu dan aku nggak bisa memahami budaya atau nilai-nilai dan norma yang ada yang dia punya. Aku pikir susah untuk kemudian aku bisa toleransi dengan dia gitu. Karena aku akan punya aku bener, punyamu itu enggak gitu loh. Jadi penting. Itu menurutku sikap paling pertama. Yang kemudian yang berikutnya. Aku beberapa kali mengunjungi Sampokong. Ya kan? Sampokong. Bagaimana kemudian akulturasi antara Muslim dan kebudayaan Cina, kebudayaan Tiongkok ada dalam Sampokong itu. Kita bisa lihat. Bayangkan, yang bukan dari Indonesia aja, dia bisa gitu. Dia bisa kemudian bisa sampai hadir itu. Yang Laksamana dari Cina sono gitu kan. Dia sampai kemudian dia akhirnya memeluk Muslim kan. Itu kan satu hal yang kemudian hasil dari dia satu nilai kemudian yang setelah dia dalam proses toleransi itu dia kemudian ada nilai kemudian yang menurut dia, wow, nilai ini cocok sama diriku gitu. Iya kan? Nah, kalau kita lihat dalam konteks keagamaan misalnya, agama Hindu, iya kan? Mereka punya banyak banget hal-hal yang tentang toleransi ini. Teman-teman di Muslim diatur dari kitab pertama sampai kitab terakhir gitu. Di kita sendiri, kalau di tempatku sendiri itu cuma dua aja kemudian yang diajarkan sama dalam agamaku. Kasihi Tuhan, ya kan? Kemudian kasihi sesamaku. Udah. Jadi ketika aku nggak bisa toleransi dengan kawanku, aku nggak bisa toleransi dengan orang yang berbeda denganku, berarti aku udah nggak mengasihi sesamaku gitu. Nah, itu menarik. Dalam konteks budaya, teman-teman dari Jawa punya budaya, etika, sopan santun yang berbeda gitu. Tapi nilainya sama. Iya kan? Nilainya sama. Ketika aku mencoba untuk kemudian menyapa orang yang lebih tua, mau lewat di mereka, nuwun sewu, ya kan? Coba belajar untuk kemudian memanggil mereka dengan panjenengan, jenengan, ya kan? Coba kemudian menyapa mereka dengan sugeng enjang, semisal, pinaringan berkah, semisal. Nah, itu kemudian ketika aku mau tahu, aku mau belajar, kita mau tahu, kita mau belajar, kita mau memahami. Enak gitu loh, Bray. Bayangkan aku bisa negur orang lain,
bukan pakai tata cara gitu. Aku pakai tata caranya mereka. Gitu. Tinggal sekarang bagaimana aku kemudian mengkampanyekan secara perlahan. Gini loh tata cara di tempatku. Aku cara menyapa orang seperti ini. Kita di bagian timur udah pasti lihat kelihatan keras. Kelihatan tegang-tegang. Tapi sama, kita juga punya nilai toleransi, nilai kesopanan yang sama gitu. Jadi kuncinya menurutku, Bray, tahu kawanmu atau tahu sahabatmu, tahu tetanggamu, ya kan? Tahu kelompok yang berbeda denganmu, pelajari budaya mereka, pelajari, paling enggak sampai dalam-dalam amat, cukup tahu, pelajari dan pahami aja. Biar kemudian kita bisa lihat di mana nilai baiknya, ya kan? Nilai buruk itu nggak perlu kita kemudian, ini buruk nih, ini nih jelek nih. Bayangkan, ketika kita berani menilai kalau salah satu kelompok itu dia buruk, menurutku itu udah hal yang intoleransi. Biarkan saja, gitu. Biarkan saja. Oke, Anda punya hak, tapi nggak perlu Anda menyampaikan di depan umum. Itu kalau kita lihat dari sini. Beda. Anda menyampaikan keburukan, nilai-nilai yang buruk dari golonganku, sukuku, budayaku. Yang sebelah nggak terima, intoleransi terjadi, berantem-berantem, pukul-pukulan lah mereka. Negara turun, mau pilih yang mana? Dua-duanya warga negara Indonesia. Ya udah dijewer aja lah satu-satu. Kalian berdua ini sama-sama anak Indonesia. Ayo sini duduk. Nah, kamu mau apa? Kamu mau apa? Saling mendengar lah ya, Bre ya. Oh, Bre. Aku pernah punya dosen satu, itu dia benar-benar sampai sekarang masih tertanam di aku. Di hatiku gitu. Bayangkan ketika dia mendengar, dia itu bukan agama muslim gitu loh. Tapi ketika dia mendengar azan, itu dia hentikan itu kuliah dia beberapa menit untuk ngedengar dulu. Aku yang langsung tiba-tiba lagi ngajar, itu kebetulan aku masih di kampus, masih di Unpati, masih di Ambon. Bentar, 5 menit. Nggak sampai 5 menit sih. Bentar, suara azan istirahat dulu. Aku langsung nih, wow. Itu keren sih, Bray. Sumpah pecah. Itu pecah sih, pecah. Dan itu kemudian dia terbawa sampai aku di sini gitu. Jadi ketika ada kawanku tuh yang misalnya kan kita tahu kan, teman-teman punya kewajiban kan sholat 5 waktu tuh kan. Nah, ada salah satu dari kawanku aja yang enggak dia taat sholat 5 waktu, itu kita pukul. Atau paling enggak kita caci dia. Atau misalnya gini, Bray, udah azan tuh. Nggak sholat. Neraka loh. Oh iya, sholat lah. Sholat ya. Nanti giliran aku, ya kan? Yang non-muslim. Hari Minggu misalnya. Ya gereja kok. Gereja. Jadi itu yang aku maksud tadi, Bray. Bentuk dalam hal-hal kecil itu kemudian dia yang wow, itu sesuatu yang nilainya tuh dia apa ya? Sesuatu yang menurutku dari hal-hal kecil itu yang buat kemudian ketika aku muda, aku punya nilai itu, aku mengamalkan nilai itu. Ketika aku udah punya anak nanti atau udah tua, aku turunkan lagi untuk generasi berikutnya. Generasi berikutnya dapat dia nilai, dia mengamalkan, dia turunkan lagi. Betapa keren gitu loh kalau kayak gitu. Bahkan pernah tuh sekali pengalaman menarik sih. Waktu kita buka puasa bareng kan. Kita buka puasa bareng. Nah, mungkin ini salah satu hal nakal yang kemudian jangan dicontoh ya sama teman-teman yang lain ya. Cuma aku mau berbagi
berbagi sedikit cerita tentang ini toleransi apa bukan sih. Nah, mungkin nanti teman-teman aja yang menilai. Aku sengaja nyeting alarm. Jadi itu puasa tahun 2018 atau 2019 tuh aku lupa. Udah mau azan maghrib kan, udah mau buka. Aku setel 15 menit sebelum itu gitu. Jadi aku setel suara azan. Terus aku setel suara azan, terus teman-temanku langsung gini, alhamdulillah gitu, langsung dia gerak kan. Terus aku bilang gini, terus aku tarik dia, bodoh, ini nih, ini contoh-contoh yang kalau puasa cuman mau buka nih, ini kayak gini nih, nggak baik, Bray. Itu tuh belum azan, 15 menit lagi baru azan. Oh, aku dimarahin sama dia, sumpah. Untung dia nggak nonton nih, kalau nggak aku nih. Itu seru, Bray. Seru banget, sumpah. Dulu nih kayak mau ngajak gitu kan, kayak mau kayak aku pengen ngebantu temanku dalam proses menjalani kewajibannya dia gitu. Ya, paling enggak kalau dalam pertemanan itu cara menegurnya atau cara ngebilangnya itu punya cara tersendiri, silahkan pakai. Intinya itu adalah hal yang toleransi gitu, hal yang kemudian nilai terakhirnya itu adalah hal yang sifatnya toleransi. Aku langsung bilang ke dia gini, aku baru tahu kalau hari ini ternyata kawanku puasa, tapi ternyata bukan nilai puasanya itu yang dia kejar, tapi cepat dan lambatnya waktu azan ini. Jadi Bray, terus temanku yang satu lagi kan, yang muslim juga, akhirnya apa? Akhirnya negor juga kan. Akhirnya kita kecengin teman kita yang itu. Ah, parah memang, parah. Bayangkan Bray, akhirnya dalam proses puasa itu, benar-benar dia sampai selesai. Nggak ada dia batal, nggak ada dia buat hal-hal yang kemudian ngebuat nilai puasanya dia itu kadarnya berkurang gitu. Itu aku akui. Dan berhasil ternyata. Berhasil. Kan gini Bray, setauku kan kalau di teman-teman muslim kan itu kan bulan penuh cobaan kan. Nah, aku ingin memposisikan diri sebagai iblis gitu, misalnya gitu. Tapi iblis yang baik gitu. Aku ingin setelah itu aku akan negur gitu. Aku mau coba sampai semana sih temanku ini dia benar-benar mengimani, dia benar-benar menjalankan kewajiban dia sebagai seorang yang ini kan, seorang beragama itu. Oh, ternyata setelah aku tahu ya aku negur. Kita negur bareng-bareng. Gak boleh gitu, Bray. Harus sesuai dengan itu. Oke, Bray. Akhirnya apa? Yang ucapan yang terlintas dari dia apa? Oke, makian pertama. Nggak apa-apa, nggak ada soal. Paling tidak terakhir, thank you, Bray. Udah negur. Itu langsung. Oke. Nanti berikut lagi ya. Emang dari sesuatu yang kecil ya, Bre ya. Sesuatu yang sederhana gitu ya. Mengingatkan, menegur gitu kan. Tapi bener, Bre. masih dalam ranah yang sopan gitu. Harmonis sekali. Romantisme hubungan pertemanan ada di situ kan. Itu luar biasa. Itu penting sih, Bre. Aku bahkan pernah bilang gini, aku boleh nggak Jumatan? Enggak lah, udahlah aku tunggu di depan itu aja untuk nunggu nasinya, untuk nunggu ininya, nunggu nasinya. Bre, beneran, aku nunggu kan, nasi keluar kotak, set, dikasih, mantap Bre, thank you Bre. Ya Allah, lumayan ya dapat makan siang ya Bre. Bener Bre, Jumat berkah kan? Jumat berkah, berkahnya bukan hanya untuk orang muslim kan, tapi semua masyarakat. Ya, benar. Ya, betul banget. Jadi tapi ini seru banget sih Bre, kita membicarakan soal toleransi yang ada di Indonesia ya kan. Kurang lebih saya memahami pemikiran-pemikiran dari
jenengan gitu kan terkait dengan toleransi, dan ini menjadi pemikiranku semakin kaya gitu kan. Ya meskipun kita nggak fokus ke hukum juga ya, kita banyak lah ya diskusi pada malam hari ini, tapi nggak masalah, nggak apa-apa, ini luar biasa sekali. Mungkin yang terakhir nih Bre, yang terakhir nih, pesan untuk kita semua sebagai anak muda biar menjadi individu yang toleran terhadap perbedaan, kira-kira apa Bre? Oke, Bre. Pesanku sih, kawan-kawan semua, kita semua hidup di Indonesia gitu. Kita berbangsa yang satu, bertanah air yang satu, berbahasa yang satu, kemudian didasari oleh filosofi yang sama, filosofi Pancasila, ya kan? Mari kawan-kawan tahu dan memahami nilai-nilai yang ada dan dimiliki atau dipercayai oleh kawan, teman-teman semua, tetangga atau siapapun dia. Mari kita mengakui hal itu dan menghargai hal itu gitu. Mengakui hal itu. Terakhir, Bray, toleransi nggak akan, bukan toleransi, maaf, kerukunan antar umat nggak akan pernah tercapai kalau nggak ada toleransi dan kalau nggak ada kerjasama. Gitu. Ibaratnya kalau kita pakai rumus di matematika kan, toleransi plus kerjasama sama dengan kerukunan antar umat. Itu sih mereka. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bre, sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke Kreating, ya kan, berdiskusi terkait dengan toleransi, dan pada malam hari ini luar biasa sekali karena banyak sekali pemikiran-pemikiran, banyak sekali opini-opini yang kita dapetin gitu kan. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dengan diskusi yang lebih kompleks lagi. Mungkin aku tambah, Bray. Gimana? Ini Bray. Semoga ke depan Indonesia akan punya satu aturan undang-undang yang kemudian mengatur tentang, paling tidak mengatur tentang toleransi. Nah, mari kita semua sebagai anak muda, paling tidak, mari sama-sama kita tahu aturan itu, kita pahami aturan itu, agar kita tahu peran kita, fungsi kita, tanggung jawab kita, itu apa. Gitu. Yang kedua, mari sama-sama kita tahu tentang peraturan yang mengatur tentang kita, anak muda. Gitu. Karena ketika kita memahami aturan yang negara ini buat tentang kita akan tahu tugas kita apa, fungsi kita sebagai anak muda apa, tanggung jawab kita apa. Dan pada akhirnya kita harus bisa mengimplementasikan itu. Dan untuk mengimplementasikan itu, sebisa mungkin, mari teman-teman mengajak satu teman yang lain, dua teman yang lain, untuk sama-sama gitu. Mengkampanyekan tentang pesan damai, narasi toleransi, dan semua hal yang jauh dari kata intoleransi. Itu sih, Bray. Mantap. Luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih, Bre. Sama-sama, Bray. Terima kasih banyak waktunya. Oke, kapan-kapan kita nongkrong bareng, ngopi bareng, boleh diskusi soal semoga agama ya, seperti biasa. Semoga aku bisa main ke situ. Siap. Indonesia masih bisa dijangkau lah. Kemanapun kita pergi masih bisa dijangkau lah ya. Benar, Bray. Oke, terima kasih. Terima kasih jenengan udah mau ngundang di Kreating, satu media yang aku pikir keren. Karena cara dia itu mengkampanyekan sesuatu itu sekreatif mungkin. Kreatif lewat toko,
kreatif lewat gambar, kreatif lewat tulisan, lewat A, B, C, dan D. Karena memang anak muda tuh dia mesti kreatif untuk mengkampanyekan sesuatu. Dalam konteks ini, kreatif untuk mengkampanyekan visi damai, narasi toleransi, dan anti intoleransi. Itu yang penting. Luar biasa. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat teman-teman yang udah gabung ya, join live kita. Pokoknya jangan bosan-bosan karena kreatif bakal ada beberapa diskusi yang spesial juga nantinya. Ditunggu aja. Ya udah, kita tutup pada malam hari ini. Terima kasih Bre. Salam damai Bre. Sama-sama, salam damai Bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.